Halo pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang anak sekolah terkuat yang terpaksa memasuki arena bawah tanah yang merupakan petarung terkuat di dunia berkumpul. Pada pembahasan chapter sebelumnya diperlihatkan alasan Sunwoo memasuki arena bawah tanah dan dia telah memiliki lawan tanding. Di sisi lain Min Sok dan Yinwoo baru saja tiba di sebuah gudang terbengkalai. Hal itu membuat Yinwoo cukup kesal karena dia berpikir akan pergi ke arena pertarungan tapi malah berakhir di tempat jelek ini. Lalu Min Sok menjawab jika lokasi dari Fighting War adalah sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh para pendiri, jadi mereka mungkin takkan memberitahu lokasinya begitu saja. Tak hanya itu, Min Sok memberitahu jika seseorang telah mengikuti siaran Sunwoo. Hal itu makin membuat Yinwoo kesal karena seseorang tampaknya sedang menguntit tindakannya. Lalu suara wanita terdengar di mana dia menganggap adanya sebuah kesalahpahaman. Gadis ini berusia 19 tahun dan dia adalah putri termuda grup Hosin bernama Sein. Dia pun menegaskan jika dirinya hanya tertarik pada murid yang bernama Sunwoo tanpa peduli dia bertarung untuk siapa. Yinwoo tak menyangka jika dirinya belum lama dipecat dari perusahaan, tapi seseorang telah mengikutinya seperti tikus. Lalu Min Sok menyela dengan menanyakan apakah nona mudanya sudah memiliki ketertarikan pada bos. Yinwoo pun menegaskan jika Sein tidak seharusnya berani menyebut dirinya sebagai putri termuda padahal dia hanyalah anak angkat. Dengan anggun Sein turun dari tangga dan sangat menyayangkan karena dia telah melewatkan pelajaran sekolahnya untuk membantu saudaranya, tapi malah diperlakukan seperti ini. Tapi Sein tak menduga adanya tempat menarik yang disebut Fighting War dan hal itu membuatnya selalu penasaran. Yinwoo yang kesal menasehati bocah di depannya agar tak ikut campur demi kebaikannya. Di saat yang sama sebuah mobil tiba-tiba saja datang menyela. Kemudian terlihat drone penjaga bersama anggota pihak rumah sakit dengan tujuan membawa mereka ke area bawah tanah. Namun mereka diharuskan menutup matanya demi menjaga tempat rahasia tersebut. Saat membuka mata maka mereka telah tiba di tempat yang luar biasa dengan kenyamanan tingkat tinggi. Semua itu dilakukan untuk para VIP agar bisa menikmati sajian dari zaman kuno yang disebut gladiator dan sekarang telah hadir di era modern. Dilihat dari manapun arena bawah tanah ini sangat sempurna seakan tak berada di bawah tanah. Pria ini memberitahu jika nona muda di depannya telah tiba di salah satu dari 16 ruang VIP yang telah disediakan. Sein hanya tersenyum karena dia telah masuk ke tempat di mana para penguasa dunia bermain. Di sisi lain Yinwoo pun telah tiba di salah satu ruang VIP dan dia tak menyangka tempat ini lebih besar dari dugaannya. Tak lama pertarungan akan selesai dan pertandingan selanjutnya mengarah kepada ruang tempat Sunwoo berada. Di saat yang sama sebuah gempuran terjadi di dalam arena. Di sana terlihat seseorang yang telah menghajar lawannya meskipun tubuhnya lebih kecil. Yinwoo sangat terkejut karena serasa tak percaya manusia sudah seperti monster. Min Sok pun memberitahu jika bocah itu sebaya dengan Sunwoo, tapi dia sangat kuat. Lalu Yinwoo menanyakan apakah dia juga adalah seorang murid seperti Sunwoo. Berdasarkan data yang diterimanya, bocah yang bernama Siryu telah berhenti sebagai pelajar. Tapi terdapat sebuah keanehan di mana dua monster terlahir dari tempat yang sama. Meskipun sudah berhenti dari sekolah, tapi Siryu dan Sunwoo berasal dari sekolah yang sama. Dia juga terlihat mendominasi pertarungan tanpa membuat lawannya mampu berkutik. Dengan kemenangan itu, maka pertandingan antara ruang 9 dan ruang 20 telah selesai. Selanjutnya adalah duel antara ruang 9 menghadapi ruang ketiga. Saat memasuki ruang tunggu, kelompok Sunwoo sangat terkejut. Paman ini tak menyangka kerusakan arena benar-benar sangat berbeda dibandingkan saat tes doping. Lalu drone penjaga meminta Kimin untuk memasuki arena sementara yang lainnya menunggu giliran mereka. Kimin pun memasuki arena dengan santai seakan dia tak datang untuk bertarung hingga mempertaruhkan hidupnya.
Dikarenakan si Ryu masih di dalam arena, maka drone pemandu memintanya untuk segera meninggalkan arena. Kemudian sebuah hal mengejutkan terjadi di mana sebuah serangan hampir saja mengenai Sunwoo. Dia tak menyangka batu kecil akan diterbangkan layaknya sebuah peluru. Meskipun Kimin hanya menampakkan wajah malasnya, tapi dia menyadari satu hal. Di mana si Ryu berpura-pura merapikan rambutnya lalu melemparkan kerikil di tangannya. Dengan kecepatan seperti itu, maka orang-orang akan sulit menyadarinya jika tak melihatnya secara langsung. Saat si Ryu akan melewati Kimin, dia menanyakan sesuatu. Dia mempertanyakan terkait Sunwoo yang berada di timnya adalah bocah sombong. Namun Kimin tak mengetahuinya karena dia tak peduli pada rekan timnya. Ucapan itu membuat si Ryu menampakkan tatapan tajamnya karena Sunwoo seharusnya telah membuat onar. Mimin yang merasakan niat membunuh segera menjaga jaraknya sambil meningkatkan pertahanannya. Hanmin tak mengerti kenapa Kimin bertingkah seperti itu. Lalu Amanda menyela karena Kimin pastinya merasakan sesuatu. Dia pastinya sangat peka sehingga mampu menyadari niat sekecil apapun dari seseorang. Meski sempat mengeluarkan aura berbahaya, tapi si Ryu tampaknya tak ingin menentang aturan yang ada di tempat ini. Dia pun berjalan pergi dengan keyakinan akan cepat maupun lambat dirinya pasti akan bertemu dengan Sunwoo. Kimin merasa sangat kesal disebabkan dirinya dibuat berhalusinasi oleh tekanan aura si Ryu. Dia seakan ingin segera melesat maju untuk melubangi tubuhnya menggunakan jari iblisnya. Hal ini menunjukkan jika Kimin masih lemah dan dia takkan berhasil membalaskan dendamnya jika tak bertambah kuat. Lalu lawan tandingnya pun telah memasuki arena. Pria berotot ini bernama Pais dan dia merupakan seorang pegulat yang sangat tak normal dibandingkan pegulat pada umumnya. Pais adalah perwakilan dari pria yang bernama Wosun dan dia dikenal sebagai raja pemilik bisnis hotel. Wosun penasaran kenapa asistennya merekrut seorang pegulat, padahal dia tak memiliki teknik mematikan yang menggunakan pukulan maupun tendangan. Asistennya pun menjawab jika semua tipe pertarungan tangan maupun kaki takkan berguna jika berhasil dijatuhkan oleh seorang pegulat. Begitu tertangkap, maka sebuah lemparan akan terjadi yang diiringi kuncian dan tekanan. Hal inilah yang membuat petarung top dalam seni bela diri campuran berasal dari latar belakang gulat. Meski seseorang bisa bertahan dengan adu tinju, tapi saat tertindih maka kesempatan untuk bangkit sangat minim. Pertarungan di arena bawah tanah akan sangat cocok bagi seorang petarung seperti Pais. Arena ini tak peduli perbedaan berat maupun tinggi mereka, sehingga seorang pegulat akan sangat diuntungkan. Karena kedua petarung telah siap, maka pertandingan pun dimulai. Kimin pun segera mengangkat kedua tangannya menunjukkan jika dia siap menyerang maupun menerima serangan. Hal itu membuat Pais tertawa karena bocah di hadapannya tak lebih dari seorang pemula. Dia juga menganggap Kimin sedang bernasib buruk disebabkan disandingkan dengannya. Hanya saja saat Pais mencoba menangkapnya, tiba-tiba saja tinju Kimin telah berada di depan wajahnya. Tak hanya sekedar pukulan itu, tinju itu melukai salah satu mata lawannya. Dengan wajah bosannya Kimin mengungkapkan jika dia hanya memiliki keahlian bertinju, tapi tinju ini adalah senjata terbaiknya. Serangan itu sangat menyulitkan Pais karena dia harus segera beradaptasi ke dalam pertarungan meskipun hanya menggunakan satu matanya. Namun Kimin takkan membiarkannya terbiasa akan situasi ini dengan segera melesat maju. Walau Pais mencoba untuk memfokuskan pandangannya, tapi hal itu sangat sulit. Semua itu disebabkan oleh Kimin yang bergerak ke arah titik butanya. Hal ini membuatnya kembali terkena serangan telak. Bahkan serangan berikutnya pun dapat dengan mudah mencicipi wajahnya diiringi raut wajah bosan bocah yang diremehkannya. Meski tersudutkan, tapi Pais hanya perlu menangkap lawannya dan semuanya akan berakhir. Namun hal itu tidaklah mudah disebabkan tubuh kecil Kimin serta kegesitannya yang hebat.
Beberapa tinju terus mengenai tubuhnya dan hal ini akan berbahaya jika terus dibiarkan. Kali ini mata satunya pun mulai mengalami dampak pertarungan, di mana darah yang ada di wajahnya mulai memasuki bola matanya dan Pais harus tetap membuka matanya agar tak terkena serangan di titik vitalnya. Paman ini tak menyangka jika Kim Min sangat hebat dengan kecepatan seperti itu. Tapi Amanda tak berpikir demikian karena berdasarkan pengamatannya Pais mulai bertahan dari serangan yang diterimanya. Walau dihujani oleh tinju, tapi tak ada kerusakan yang berarti untuk tubuhnya. Di tengah pertarungan Kim Min merasakan adanya sesuatu yang berbahaya. Dia kembali berhalusinasi dengan melihat lawannya mulai menangkapnya. Dia pun memutuskan untuk mundur demi mempercayai instingnya. Dia tak mengerti kenapa dirinya yang dalam bahaya padahal dialah yang memberikan serangan. Pais sendiri kebingungan akan hal aneh yang dirasakannya. Setelah matanya tersisa satu bahkan hampir kesulitan beradaptasi dan sekarang dia dapat melihat dengan lebih jelas. Tak hanya itu bulu kuduknya berdiri dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Selama ini Pais tidak pernah di pojokan seperti ini meskipun melawan pegulat yang lebih besar dari dirinya. Maka dari itu dia memutuskan untuk menutup matanya dengan membiarkan inderanya bekerja. Meski tak tahu apa yang direncanakan musuhnya tapi Kim Min harus segera menyelesaikan pertandingan ini. Dia hanya perlu melesatkan tinjunya tepat di titik vital musuhnya. Hanya saja tinju itu berhasil ditangkis oleh Pais sambil menutup matanya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang disebabkan alur pertarungan nampaknya akan berbalik. Kim Min menyadari jika dia tak segera menjaga jaraknya maka hal berbahaya akan menimpanya. Dia pun mulai bergerak ke kiri untuk meloloskan diri. Hanya saja tangan lawannya telah menunggunya di sisi tersebut. Dalam waktu singkat pandangan Kim Min seketika berubah dengan arena yang tampak berputar. Siapa sangka tubuhnya telah didapatkan oleh lawannya bahkan membantingnya. Lemparan itu sangat kuat hingga lantai area diretakkan. Pria ini tak mengerti bagaimana bisa seseorang yang buta tiba-tiba saja menjadi kuat. Asistennya memberitahu jika petarung di tempat ini adalah sosok yang mendominasi di kehidupan nyata dan mereka sangat jarang berada di titik batasan tubuhnya. Hal itu membuat mereka terlihat membangkitkan kemampuan baru, padahal bakat itu hanyalah kekuatan terpendam disebabkan tubuhnya belum pernah mencapai ambang batas kematian. Pais tersenyum lebar sambil mengungkapkan terima kasihnya kepada Kim Min yang telah membutakan matanya sehingga kekuatan aslinya keluar. Hanya saja Kim Min belum menyerah diiringi serangan berikutnya. Jarak yang sangat dekat itu membuatnya berhasil membutakan mata lawannya kembali. Hal itu memberi Pais rasa sakit yang cukup menyiksanya. Wasun seketika panik karena pertarungannya telah kehilangan kedua penglihatannya. Paman ini tak mengerti kenapa Kim Min masih bisa bertahan pasca terkena bantingan seperti itu tapi kemenangan sebentar lagi akan diraihnya. Asisten Wasun meminta bosnya tenang karena bocah itu takkan mampu membalikkan keadaan. Dia bahkan menyerang disebabkan tubuhnya yang tak ingin menyerah, dan semua itu terjadi tanpa dirinya sadari. Amanda yakin jika Kim Min tak segera sadar sebelum lawannya bangkit maka dia akan kalah. Sementara itu Pais yang kesakitan sangat marah ditambah dirinya yang benar-benar tak bisa melihat dunia lagi. Namun insiden itu mengakibatkan suatu fenomena yang sangat aneh, di mana dia dapat merasakan aroma pasir di lantai serta suara napas lawannya. Dia bahkan dapat merasakan perubahan tekanan halus yang menyentuh kulitnya. Sekarang ini dia seakan mampu melihat di belakang punggungnya meskipun tak berwarna. Dia pun yakin jika doping yang diterimanya saat tes pertama terus meningkatkan kemampuannya. Awalnya dia kecewa karena doping itu bukanlah tipe kekuatan, namun doping ini sangatlah luar biasa. Meskipun harus mengalami rasa sakit dengan kehilangan dua matanya, tapi semua itu terbayarkan dengan kekuatan barunya. Demi menghormati bocah yang membuatnya menjadi kuat, maka dia akan memberinya rasa sakit dari kekalahan.
Dia pun melompat untuk meremukkan tubuh lawannya. Di sela itu Kim Min telah mendapatkan kesadarannya kembali, tapi tubuhnya tak ingin mendengarkannya. Di sela ketidakberdayaan itu, Kim Min teringat pada alasannya datang ke arena bawah tanah untuk menemukan orang yang telah menghabisi kakaknya. Dia akan melakukan cara apapun untuk membalaskan dendamnya. Di saat itulah seseorang menawarkannya untuk bergabung ke dalam Fighting War karena sosok itu berada di sana. Namun impiannya untuk balas dendam akan berakhir saat lawannya mendaratkan serangan pamungkasnya. Hanya tinggal hitungan detik sebelum wajah Kim Min dihancurkan. Di sela itu dia merasakan sesuatu yang aneh di mana serangan yang datang ke arahnya tampak melambat. Dalam waktu singkat itu Kim Min menyadari jika kemampuan inderanya dalam menangkap sesuatu telah ditingkatkan. Serangan Pais menghancurkan lantai dan hal ini seharusnya meremukkan wajah targetnya. Hanya saja Kim Min berhasil bangkit bahkan segera menjaga jaraknya. Pais bahkan tak dapat menangkap pergerakan cepat Kim Min dengan kemampuan uniknya. Kim Min memberitahu jika mulut besar lawannya lah yang membuatnya kalah. Berkat penjelasan panjang lebarnya, Kim Min dapat istirahat dengan memulihkan kondisinya. Tak hanya itu, doping dalam tubuhnya sudah bekerja seutuhnya seperti doping milik lawannya. Maka dari itu kemenangan akan diraih dengan seseorang yang lebih kuat. Pais tak menyangkal jika bocah di hadapannya benar-benar mengalami peningkatan dalam kecepatan. Dalam waktu singkat Kim Min telah berada di hadapannya sambil bersiap melayangkan tinjunya. Namun tinjunya ditepis sehingga membuat Kim Min sangat terkejut dengan mengira jika hal ini hanyalah kebetulan belaka. Maka dari itu dia hanya perlu memastikannya dengan serangan berikutnya yang jauh lebih cepat. Hanya saja Pais kembali menepisnya dengan sangat mudah meskipun tanpa melihatnya secara langsung. Kini Kim Min akan meningkatkan satu level kecepatannya untuk keberhasilan serangannya. Tapi targetnya masih saja mampu menghindar bahkan dengan gerakan yang ringan. Lalu Kim Min dipaksa untuk mundur saat lawannya mencoba menangkapnya. Dia tak mengerti bagaimana bisa pria besar itu mengikuti kecepatannya. Sambil tertawa Pais dapat merasakan detak jantung hingga gerakan kecil yang dilakukan bocah di hadapannya. Walau sekarang kedua matanya tak bisa melihat, tapi Pais tidak memiliki titik buta berkat adaptasi doping miliknya. Kim Min mulai resah disebabkan kecepatannya tampak tak efisien lagi, padahal teknik itu adalah keahliannya. Meski berbahaya, dia akan mencoba masuk lebih dalam dengan kecepatan maksimumnya. Kim Min pun melesat maju dengan titik awal yang merusak lantai arena. Dengan jurus pamungkasnya, maka pukulan ini seharusnya mampu menjatuhkan musuh meskipun berukuran raksasa. Namun peringatan dari instingnya kembali terbuka. Tapi kali ini Kim Min tak bisa melarikan diri disebabkan dia telah masuk terlalu dalam di jangkauan lawannya. Dia pun tergeletak di lantai seakan serangan telah mengenainya. Hanya saja Pais kebingungan karena Kim Min lah yang menyerang, tapi kenapa dia sendiri yang terjatuh? Siapa sangka Kim Min hanya menjatuhkan dirinya tanpa terkena serangan apapun. Dia sangat jelas melihat lehernya dipatahkan, tapi hal itu hanyalah halusinasi, menunjukkan jika tingkat halusinasi miliknya seakan mampu melihat masa depan tak seperti sebelumnya yang hanya memberikan peringatan. Pais tertawa dengan menganggap bocah di hadapannya beruntung, padahal dia ingin mematahkan lehernya, tapi malah terjatuh. Ketiga rekannya yang melihat dari sisi arena mulai mengkhawatirkan Kim Min. Lalu Kim Min melakukan gerakan bayangan untuk menipu lawannya. Hal ini mengejutkan Han Min karena teknik itu terlalu sederhana tanpa diperkuat oleh efek doping kecepatan. Tak hanya itu, Kim Min bahkan memasuki jangkauan musuhnya seperti sebelumnya. Paman ini pun berteriak agar Kim Min segera menghentikan tindakannya sebelum tertangkap. Namun hal tak terduga terjadi di mana Kim Min mampu mendaratkan tinjunya.